Akhirnya aku mencoba apply beasiswa LPDP yang lagi hitsnya saat itu, mulai hits sih sebenarnya, dan akhirnya alhamdulillah keterima gitu. Pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa award di LPDP nggak harus pulang gitu. Tapi menurut Vivi gimana sih soal itu? Nah itu pro kontra ya, Iya. karena kan aku sempat bikin polling sebenarnya di sosmed aku untuk tanggapan orang-orang kayak apa sih gitu ya. Sebenarnya banyak yang kontra juga karena mereka merasa udah bayar pajak nih ya kan untuk para urdi untuk kuliah, pengennya mereka kembali ke Indonesia membangun negara ini dengan pajak yang sudah mereka bayar kayak gitu. Make sense sih sebenarnya. Tapi ya yang pro juga ada. Kuliah di Inggris itu buat aku itu life changing moment. Terus the best moment in my life. Iya. Setelah pulang dari Inggris banyak hal yang berubah. Jadi sebenarnya pada saat kita study abroad, kita tuh di agent of change untuk negara kita. Kita juga di ambassador of Indonesia. Dan mungkin kan aku berhijab ya, banyak yang penasaran sama Islam. Di Studio Melangkah nih kita kedatangan tamu kemarin dapat LPDP gitu ya, salah satu award di LPDP, dan dulunya seorang jurnalis yang sekarang beralih karir gitu ya. Nanti kita akan cerita deh perjalanan karirnya gimana. Trifty, halo apa Halo, kabar? baik. Kamu kabarnya gimana? Baik-baik juga. Thank you banget ya udah main ke Studio Melangkah nih. Thank you for having me. Iya, oke, Trifty, kalau kita ntar ngobrolin juga soal perjalanan karir kamu gitu kan ya. Tapi kita mau tahu dulu sih sebenarnya kayak Trifty itu seperti apa sih, kayak dari future goal-nya, terus cita-citanya emang dulu emang pengen studi lanjut gitu ke luar negeri. Ya sebenarnya sih aku tuh passionate banget di jurnalistik. Jadi memang awalnya kan emang karir aku lebih banyak di dunia jurnalistik ya. Setelah beberapa tahun kerja di bidang jurnalistik di beberapa stasiun TV, aku terpikir untuk kayak get more insights lah tentang jurnalistik. Mungkin dari negara lain ya. Ya udah akhirnya aku terpikir, oh ya udah deh mungkin aku pengen kuliah ke Inggris aja karena di Inggris itu kuliah singkat juga sih, cuman setahun ya untuk Yeah. S2-nya. Jadi ya why not, akhirnya aku mencoba apply beasiswa LPDP yang lagi hitsnya saat itu, mulai hits sih sebenarnya, dan akhirnya alhamdulillah keterima gitu. Wow, oke. Tahun berapa waktu itu? Waktu itu aku keterima beasiswa LPDP itu tahun 2016 awal. Oke. Tapi aku mulai mempersiapkan sejak 2014 akhir. Oke. Ya, kebetulan teman-teman kantor lagi ngomongin waktu itu ya tentang beasiswa LPDP. Jadi aku pertama kali tahu dari teman-teman kantor justru. Oh gitu. Iya, di kantor lagi hits banget. Hits Itu tuh banget ada ya. beasiswa LPDP, tapi baru-baru mulai naik daun gitu. Ya udah aku coba aja dan alhamdulillah keterima gitu. Oke. Waktu itu gimana sih persiapannya waktu apply beasiswa, karena ya dapetin beasiswa itu nggak mudah gitu kan ya, kayak dapat beasiswa itu kan nggak semua orang bisa dapat beasiswa, apalagi bisa ke UK gitu, ke luar negeri. Gimana persiapannya Trifty dari 2014 sampai akhirnya dapat di 2016 waktu itu LPDP-nya? Iya, yang pasti aku riset dulu ya, apa sih yang harus disiapin. But before that, aku menentukan dulu sebenarnya future goals aku tuh apa sih yang mau aku raih di masa depan gitu. Ya udah aku tentukan, aku memang waktu itu sangat passionate di jurnalistik dan aku berusaha mencari sesuatu yang relate sama jurnalistik, kampus yang bagus di bidang jurnalistik. Terus jurusannya apa yang bisa menunjang aktivitas aku, goals aku, dan aku riset lah ya kampusnya dan kotanya, dan tentu aja ininya ya apa sih kayak dokumennya ya, itu kan yang paling ribet ya pada saat kita menyiapin beasiswa. Dan ternyata ya lumayan ya menyita energi Ya. waktu ya kan buat nyiapin dokumen. Dan yaudah aku riset, aku butuh surat rekomendasi dari beberapa pihak, terus aku butuh juga apa IELTS ya kan, itu yang para pejuang IELTS nih aku Para pejuang merasakan IELTS ya. betapa rumitnya ya mencapai gitu skor IELTS. Ya udah itu semua yang aku siapin, riset. Cuman waktu itu masih sosial media belum terlalu growing ya. Jadi aku masih agak kesulitan cari sumber-sumber, aku harus kemana nanyanya ya. Akhirnya aku bergantung di blog-blog orang. YouTuber juga belum banyak yang bahas study abroad. Instagram juga belum ya. That's why sekarang aku created
meng-create platform untuk orang-orang untuk cari tahu tentang study abroad gitu. Oke, wow, oke. Tapi awalnya gimana? Akhirnya tahu dari teman kantor, Heeh. terus akhirnya apply beasiswa LPDP. Proses mana sih yang menurut Rifty itu paling susah atau paling challenging? Dalam proses LPDP ya, LPDP ya. dan juga mungkin apply university mungkin atau IELTS. Oke. Sebenarnya kan aku kan angkatan LPDP angkatan 53 ya. 53. It's like very very long time ago lah. Jadi prosesnya beda sama yang sekarang. I see. Nah, dulu itu ada tes yang aku tuh belum pernah denger tuh, ada tes ini namanya LGD, Leaderless Group Discussion. Pernah denger gak? Oke, ya pernah dengar sih, LGD ya. Dan beda ya, bukan FGD loh. FGD itu kan Focus Group Discussion. Kalau ini LGD, ini agak jarang dipakai nih gitu. I see. Jadi waktu itu nyiapin LGD lumayan deg-degan ya, karena nggak pernah tuh nyiapin berhadapan sama sesuatu yang namanya LGD gitu. But anyway, ya akhirnya lolos juga sih. Kalau untuk dokumen, IELTS sih yang paling menurut aku menyita energi waktu, karena aku harus les, private dan segala macem kayak I gitu see, I ya. see. Tadi LGD ya, leaderless. Ya. Leader but less. Yes. Itu gimana sih maksudnya, apa sebenarnya yang harus di FGD kan memang kayak kita mengutarakan apa opini kita tentang sesuatu gitu ya. Tapi Iya. di sini yang aku tertarik ini ada kata leaderless. Apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk bisa melakukan LGD tadi? Nah, itu dia yang aku bilang, leaderless group discussion itu agak sangat jarang digunakan oleh beberapa institusi ya. Nah, itu pertama kali, mungkin orang-orang juga banyak yang baru tahu, oh ada yang namanya LGD. Oke, karena poinnya adalah leaderless, jadi kamu nggak boleh terlihat mendominasi. I see. Jadi aku waktu itu ada tes LPDP, kita ditaruh di sebuah meja, sekitar ada 7-8 orang didudukin di sana. Kita dikasih case. Kita diminta untuk memecahkan solusi dari case tersebut. Nah, aku cari tahu dulu gimana sih biar lolos LGD, leaderless group discussion. Kuncinya kita persilahkan orang lain untuk berpendapat, kita jangan mendominasi aja. Dan yang jadi key point adalah kita merangkum jawaban orang-orang. Gitu. Dari si A, si B, si C kita rangkum, kita dengarkan, kita sampaikan kembali. Kayak gitu sih. I see. Itu in English juga ya prosesnya ya? Waktu itu masih full bahasa Indonesia. Oh, full bahasa Indonesia, I see. Jadi memang dinilai itu adalah gimana kita menyampaikan opini, pendapat tentang sesuatu hal gitu ya. Tapi jangan terlihat leader, as a leader gitu ya. Menarik juga sih sebenarnya approach-nya gitu ya. I see. Oke. Tapi itu sekarang masih ada di proses LPD? Oh enggak, udah enggak ada? Sudah dihapus, udah lama, udah nggak ada. Sekarang kan lebih ke seleksi substansial, computer based juga sih sekarang ya. Dulu kan nggak computing based ya. Kalau aku tahu itu ada tes bakat skolastik juga Iya, ya sekarang ada. ya. Kalau dulu nggak. Oke. Terus sih tahu nggak kayak prosesnya LPDP yang sekarang gitu? Ya sempet tahu juga, karena LPDP itu kan berubah-ubah ya setiap beberapa tahun tuh suka berubah peraturannya. Kalau yang sekarang ya lebih ke computer based dan beda banget tuh sama yang dulu. Jadi ya gitu deh. I see. Oke. Kalau dilihat yang sekarang ya mungkin proses yang masih sama gitu adalah di interview begitu ya. Proses interview. Interview could be same, but like sekarang mereka pakai bahasa Inggris ya. Dulu full in Indonesia. I see. Oke. Iya, jadi sekarang full bahasa Inggris, dan kalau aku lihat sih kalau misalnya kita udah dapat LOA ya sekarang itu ya, itu langsung bisa ke tahap interview, nggak perlu melewati tes bakat skolastik gitu ya. Yang sekarang? Iya. Kalau kayaknya sih. Setahu aku dari awal sekarang harus punya LOA dulu ya. Setahu aku. Kalau dulu enggak. Kalau dulu LOA bisa nyusul. Oke. Justru yang sekarang harus udah punya dulu. Gitu. Oke. Dan sekarang harus dia memilih kampus yang ada di listnya LPDP. Kalau aku sempat aku kuliah di kampus yang tidak ada di list LPDP. Iya. Oke. Tapi menurut Tifty sekarang kan ya yang dikatakan tadi ya, LPDP aturannya berubah-ubah gitu. Yeah, tapi at some point, ya, yes. what do you think, kayak itu memang bagus untuk adanya adjustment, perubahan gitu, atau seperti apa sih kayak dilihat dari kayak kandidat yang mau apply LPDP gitu? Iya. It's okay karena hidup itu dinamis ya. Selalu banyak hal yang berubah di hidup kita. Dan LPDP menurut aku berusaha menyesuaikan dengan perubahan gitu. Perubahan ya macam-macam, tren terkini seperti apa, tren karakter orangnya ya kan. Mungkin
para urdi yang dulu sama sekarang beda ya Iya, kan. Jadi heeh. mereka juga berusaha mengupdate peraturan sesuai dengan kondisi terkini. That's Mhm. fine. Oke, jadi memang lebih bisa untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu lah Ya, ya. I gak apa-apa sih. see, I see. Mm-mm. Oke, oke. Tapi kalau dari Thrifty nih, ngelihat dari proses Mm. interview yang dulu ya, mungkin kalau sekarang memang bedanya pakai bahasa Inggris gitu Iya. ya, untuk yang memang mau Mm-mm. ke luar negeri gitu. Iya. Nah, apa sih tips dari Thrifty ketika harus mempersiapkan interview LPDP? Jadi diri sendiri. Oh, oke. Jadi diri Otentik. sendiri, ya being authentic gitu. Dan apa ya, karena kadang ada beberapa urdi yang maybe ketika menjawab beberapa, karena kan banyak pertanyaan kayak apa sih yang akan kamu lakukan setelah pulang ke Indonesia ya Ya. kan. Ada beberapa urdi yang mungkin menjawabnya itu menciptakan program kerja yang gak applicable anyway di negara ini gitu loh. I see. Jadi mungkin dia juga tidak menjadi dirinya sendiri ya pada saat itu. Jadi jadi diri sendiri aja. Terus berikan jawaban terbaik dan potential contribution sesuai dengan bidang kita yang memang bisa kita lakukan untuk negara ini gitu sih. Oke, Mm-mm. oke. Kalau Thrifty bisa cerita ya, dulu Mm-mm. yang masih inget atau enggak ya? Kayak Ingat sih, ingat kok karena pertanyaan-pertanyaannya. suka ditanyain terus sama orang-orang Oh sampai gitu ya? sekarang. Aku kebetulan juga mentor untuk mock up interview LPDP I di beberapa see. institusi sih. Oke, oke. Iya. Bisa ceritain sedikit nggak kayak apa aja sih kayak pertanyaan gitu yang Mm-mm. Thrifty sempet dapet, terus Mm-mm. gimana cara Thrifty Mm-mm. jawabin itu? Sebenarnya pertanyaannya gampang, jawabannya yang nggak gampang. Kayak misalnya kenapa sih memilih kampus itu, Mm-mm. terus kayak ya kontribusi apa yang sudah kita lakukan, terus yang akan kita lakukan ke masyarakat di Indonesia, kayak gitu sih. Key pointnya itu ya, tapi memang banyak pastinya kenapa harus memilih kuliah di luar negeri misalnya. Itu hal-hal pertanyaan basic sebenarnya, tapi cara menjawabnya itu yang nggak basic. Oke, Ya, gimana tuh harusnya jawabnya? ya kalau dari aku sendiri sih saat aku diwawancara ya, saat itu aku masih aktif sebagai jurnalis sih, maksudnya banyak Oke. aktivitas jurnalistik. Memang Mm-mm, mm-mm. program-program yang aku jalani saat di stasiun TV adalah program-program yang bisa dibilang bermanfaat lah ya buat masyarakat, karena lebih ke masuknya ke berita ya. Masyarakat butuh informasi dari berita-berita itu, mungkin menjadi referensi untuk pemerintah membangun kebijakan baru gitu ya dari berita-berita yang aku sampaikan gitu. Nah dari situ kan sebenarnya bisa dibilang aku juga ada kontribusi ya untuk masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Iya. Jadi apa yang disampaikan itu memang sudah terbukti gitu loh. Oke. That's why menurut aku mungkin tuh jadi poin plus juga kenapa LPDP trust gitu ya. Oh ya, dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan ini. Dan ketika ditanya kamu pulang mau ngapain, aku juga menjawab sesuai dengan bidang aku sih. Kayak gitu. Bidang jurnalistik juga. Aku sempat menjawab aku pengen bikin program televisi juga di bidang education. Nah, pada saat pulang aku sempat ini jadi host program belajar untuk anak-anak sekolah juga dalam bahasa Inggris juga pernah. Jadi kayak kita bikin program on air di salah satu stasiun TV dan itu in education juga. Jadi apa yang aku sampaikan di wawancara tersebut sudah teraplikasikan. Oke. Kayak gitu. Jadi itu memang bidang aku kan. Dan itu memang jawabannya aku kasih memang applicable juga gitu. Karena I've done that kind of things before gitu Iya, loh. iya. So, I see. ya kayak gitu sih. Oke, oke, nice. Nah, kalau LPDP ini berapa orang sih yang jadi interviewer dan mereka tuh Ah. dari apa aja, dosen atau apa gitu? Biasanya ada psikolog, ada akademisi kayaknya 2 orang ya 2 orang, kadang oke. gitu. 3 orang ya kurang 3 lebih orang ya. ya in total ya. I see, I see. Jadi memang ada Mm-mm. psikolog yang menilai apakah ini berbohong atau nggak jadi diri sendiri gitu lah ya. Bisa Bukan kelihatan berbohong gitu atau sih. gimana? Mereka mungkin lebih menilai karakter kita Karakter, oke. atau kita orangnya kayak gimana. Dibilang menilai bohong atau enggak bukan ke arah situ ya, tapi lebih kayak apakah ini orang memang berintegritas gitu loh dengan jawaban-jawabannya. Apakah dia memang orang yang genuine gitu ya dengan niat dia untuk study abroad kayak gitu Oke. sih ya. I see, I see, I see. Oke. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang menurut Rifki ini tricky, kayak ngetes gitu, atau gimana nih? Sebenarnya kalau dulu enggak, tapi kalau sekarang biasanya suka ditanyain juga, Apa itu? emang kita bisa tahu kamu benar-benar akan pulang gimana kayak gitu. Kalau Oke. dulu belum ada sih ya kayaknya pertanyaan kayak gitu, but kayaknya sekarang udah mulai ditanyain. Kenapa tuh banyak pertanyaan kayak gitu? Karena yang viral-viral itu ya. Iya.
Oke, gitu. oke. Tapi memang kalau Trifty lihat memang banyak awardee LPDP yang memilih untuk tetap di luar dan nggak pulang ke Indonesia. Sebenarnya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang pulang. Kan kalau nggak salah setahu aku yang nggak pulang itu sekitar ratusan ya. Tapi Hmm, yang pulang kan banyak ribuan. ribuan. Jadi kayak sekian persen aja sih I see. sebenarnya. Tapi yang ter-highlight di sosial media itu yang nggak pulang. Hmm, Sementara yang pulang, yang berkontribusi, yang jadi inisiator, banyak. yang jadi A sampai Z itu kurang dibahas. I see. Sementara orang fokusnya sama yang nggak Nggak pulang. pulang. Nah, Oke. itu dia yang bikin ini jadi kayak something yang besar. Padahal orang-orang yang berkontribusi itu banyak banget sih. Mereka Oke. sudah membuat sesuatu untuk negara ini, mereka sudah menciptakan lapangan kerja. Tapi ya kurang dibahas aja mungkin. Oke, oke. Nah, ini juga lagi viral juga, lagi hot topik juga sebenarnya Iya LPDP sih, gitu kan iya ya, iya iya tentang iya. pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi yang Mm-mm, menyatakan bahwa award di LPDP nggak harus pulang mm-mm. gitu. Tapi menurut TV gimana sih soal itu? Nah, ya itu pro kontra ya, Iya. karena kan aku sempat bikin polling sebenarnya di sosmed aku untuk tanggapan orang-orang kayak apa sih gitu ya. Sebenarnya banyak yang kontra juga karena mereka merasa udah bayar pajak nih ya kan untuk para urdi untuk kuliah, pengennya mereka kembali ke Indonesia membangun negara ini dengan pajak yang sudah mereka bayar kayak gitu. Make sense sih sebenarnya. Tapi ya yang pro juga ada. Sebenarnya menurut aku belum ada statement resmi ya dari LPDP-nya sendiri LPDP-nya ya. sendiri ya. Dari LPDP-nya gitu kayak Betul. belum ada statement Ya. resmi sebenarnya. Tapi apapun yang ditetapkan oleh LPDP menurut aku sudah atas pertimbangan matang. Pasti udah melalui proses pengkajian yang luar biasa. Gak mungkin yang langsung ditetapkan, oke, gak usah pulang, oke, pulang. Apapun itu kita trust aja sama LPDP. Apapun yang sudah dikaji secara mendalam itu yang terbaik gitu sih. Tapi kalau menurut Trifty sendiri secara pribadi ya, Mhm. sebagai penerima beasiswa LPDP gitu, Iya. menurut kamu apakah apa namanya, untuk penerima beasiswa LPDP, apakah menurut kamu harus pulang dan berkontribusi di Indonesia apa dan atau sebenarnya kontribusi itu bisa dari manapun gitu? Menurut kamu gimana? Kalau aku sendiri sih aku tipe yang pulang sih. Ulang ya? Iya, aku pulang ke Indonesia dan apa ya, aku ingin berkontribusi, berbuat sesuatu lah untuk negara ini gitu ya. Tapi terlepas pada akhirnya, misalkan wardi lain pengen ke luar negeri, ya menurut aku kontribusi ke Indonesia ini bisa dalam berbagai bentuk memang, nggak harus stay di Indonesia Ya, karena ada beberapa wardi yang mereka kerja di UN, di beberapa lembaga negara dunia mewakili Indonesia. Indonesia, oke. Meskipun posisinya tidak di Indonesia, Ya, tapi mereka mewakili Indonesia. ya. Itu contohnya ya, contoh berkontribusi kepada negara ini tapi tidak ada di Indonesia. Indonesia, Bisa aja, bisa oke, aja oke. sebenarnya sih. Cuman kalau aku pribadi, aku pulang ke Indonesia dan aku sudah menyelesaikan 2N+1 Oh aku ya. sampai sejauh ini dan memang pengen berkontribusi untuk negara tercinta kita. Oke, mantap. Dan udah kelihatan banget ya untuk kontribusinya gitu ya. Oke, tapi kalau dari teman-temannya Trifty LPDP sendiri gitu, bagaimana? Apakah ada tanggapan kah dari teman-teman LPDP yang awardinya gitu ya tentang pernyataan dari Menteri Pendidikan ini? Kebanyakan sih ya pro kontra, tapi Pro banyak kontra yang ya, lebih mendukung untuk pulang sih. untuk pulang ya. Banyak yang lebih ke pulang, kasih sesuatu untuk negara kita. Basically Indonesia membutuhkan kita gitu loh. Memang kan sebenarnya kan beasiswa ini kan untuk investasi di SDM ya. Dan kenapa sih kita harus investasi di SDM kita? Ya supaya negara kita lebih baik, ya enggak? Ya. Indonesia needs us. Gitu Oke, sih. oke, mantap. Oke, dan tadi 2N+1, jadi misalnya di master degree gitu ya, Trifty berarti kan 1 tahun, berarti 3 tahun ya minimal untuk Betul. bisa berkontribusi di Indonesia gitu ya. Iya. I see, I see. Oke, tapi itu tergantung juga, misalnya ambil PhD 3 tahun berarti berapa tuh? 7. 3 kali 2 ya 7 Ya, 7 tahun. tahun. Ya aku sih Ya. lulus 2017, 2N+1-nya selesai 2020. Sekarang udah Ah, 2024 aku di masih di Indonesia. Indonesia. Tapi Iya. memang mencinta Indonesia ya, pengen tinggal di sini Ya, ya. I love my country of course. Of course, oke. Oke, oke, menarik sih. Oke, jadi soal LPDP itu ya, masih masih belum ada tanggapan sebenarnya dari LPDP, cuman
mungkin masih dikaji lagi begitu ya untuk Iya, kedepannya ya. masih dikaji juga kan dari berita yang ada, masih ada pengkajian apakah efektif penggunaan biayanya atau bagaimana. Kalau aku pribadi sih ya kita trust aja sama LPDP pihak pemerintah, pasti sudah banyak data yang masuk kepada Ya, pihak ya. pemerintah dan mereka berusaha mengolah data itu gitu loh. Apa yang sudah terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan, ya kita serahkan aja sama pemerintah sih. I see. Soal tadi ya kontribusi para awardee ya, sebenarnya kan banyak juga awardee yang akhirnya kerja di kedutaan ya kan, akhirnya dikirim ke KJRI atau KBRI, so many things lah untuk Yeah. bentuk kontribusi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin poin di mana kita berkontribusi kepada negara dan tidak berposisi di Indonesia, itu betul gitu loh, sebenarnya bisa aja gitu. I see, Jadi I mungkin see. perspektif kita perlu diperluas lagi ya untuk definisi kontribusi gitu sih. Oke. Kalau terkait aturan LPDP yang ada University Top 200 ya kalau nggak salah ya. Oke, iya. Ha-ha. Yang mungkin sekarang harus meng-apply ke university itu gitu kan ya. Iya. Untuk misalnya mau keluar negeri gitu ya, atau dalam negeri juga bahkan ada listnya gitu kan Iya. ya. Menurut Tiffy gimana? Haha. Soal ranking mungkin ya, ranking university. Nggak masalah, itu kan LPDP yang punya aturan ya. Mungkin punya pasti ada alasannya. Kenapa sih harus top 200? Ya. Mungkin ranking tersebut merupakan indikator kualitas dari sebuah Dari university. pendidikannya. Ya, dan indikator kualitas tersebut mungkin diasumsikan akan memberikan output kualitas SDM yang baik juga ya kan. Nggak masalah sih itu ya. I see. Oke. Ngomongin soal experience-nya Trifty itu ya Iya. di Inggris gitu ya. Kenapa sih waktu itu memilih Inggris gitu daripada mungkin negara lain, US atau Australia atau yang lainnya? Pertama durasi. Oh, durasi Cuma setahun. ya, Oke. jadi kayak udahlah pengen kuliah yang singkat aja gitu biar nggak lama-lama kayak gitu, biar bisa pulang lagi ke Indonesia lebih cepat. Terus berdasarkan CEO World Indonesia, jadi ada survei namanya CEO World, dia itu mengatakan kualitas pendidikan terbaik dunia itu ada di Inggris. Oh, oke. Dan para tokoh penemu kayak misalnya Michael Faraday, Alexander Graham Bell, terus Charles Darwin, James Watt ya kalau nggak salah, juga semuanya dari Inggris kan. Iya. Itu yang menjadi kayak membuat Inggris tuh menarik ya, dia tuh sumber revolusi Inggris, revolusi industri itu dari Inggris kan, iya. di tahun 1700, dan semua para tokoh-tokoh itu dari Inggris gitu loh. So aku berpikir Inggris itu bisa jadi tempat yang baik untuk belajar gitu sih. Oke. Dan apa nih experience yang menurut Trifty itu menyenangkan dan nggak bisa dilupain waktu di Inggris? Ya, kuliah di Inggris itu buat aku itu life changing moment, terus the best moment in my life. Iya. Setelah pulang dari Inggris banyak hal yang berubah. Entah itu karir, mindset, perspektif aku, the way how I see life, the way how I see things itu totally different compared to my previous self before I went to the UK. Terus apalagi ya? Ya life changing moment ya, banyak hal yang berubah. Kemudian the best moment in my life juga karena aku ketemu banyak orang dari berbagai negara. Jadi wah, dunia ini luas banget, banyak orang A sampai Z, dan aku bisa mengadopsi culture positif mereka gitu ya. Of course setiap culture ada sisi positif dan negatifnya, tapi yang negatifnya nggak aku bawa, yang positifnya aku adopsi, dan aku juga memperkenalkan Indonesia sama mereka kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita study abroad, kita tuh the agent of change untuk negara kita. Kita juga the ambassador of Indonesia. Dan mungkin kan aku berhijab ya, banyak yang penasaran sama Islam. The ambassador of Islam could be like that. Yes. Oke. Tapi sempat ada yang mungkin di sana mayoritas bukan Muslim gitu ya. Sempat ada mengalami momen yang mungkin menanyakan soal Islam ke Trifty atau Sering seperti apa? banget. Sering banget. Karena Gimana tuh? efek berhijab juga. Jadi orang-orang pada penasaran gitu, karena terlalu eye catching ya kayak Di sana ya. iya, Di maksudnya sana, kan ya, aku minoritas jarang, ya, minoritas ya, aku pakai hijab, pasti kan orang kayak apa tuh gitu, dari mana tuh gitu Oh, kan, iya, ya maksudnya mereka ngobrol-ngobrol,
ya starting from like asking kayak kenapa pakai hijab gitu-gitu sih. Akhirnya kan bertanya ke hal-hal yang lebih luas, ya kan. Sering banget sih. Tapi kan udah template ya pertanyaannya, aku udah nyiapin Iya, jawabannya juga. Udah tahu nih udah tahu jawabannya ya. ini. Oke, enggak pertanyaannya ini, jawabannya ini nih ntar gitu. Pertanyaan yang paling apa ya, yang paling challenging atau mungkin yang paling menarik nih, yang soal Oke. Islam itu apa yang pernah dapet, Trifty? Kalau yang paling sering pasti kenapa pakai hijab? Kenapa Oke. pakai hijab? Kalau yang paling challenging itu pertanyaan dari teman-teman ateis. Karena temanku yang ateis tuh super duper banyak ya di luar Ah negeri. ya, heeh. Pasti konsep ketuhanan ya, konsep Ketuhanan ya. ketuhanan ya, kenapa kita harus percaya Tuhan tuh ada. Tapi kan jawabannya nggak bisa pakai ayat, harus based on logical ya, Logical, logical ya. reasons Heeh, kan. heeh. Ya itu sih yang challenging. Aku berusaha untuk menjawab tapi by logic, sesuai dengan apa yang mereka, apa ya, the level of perception untuk mereka kan logical things kan. Iya, Ya iya. aku berusaha untuk menjadi orang yang logis dalam menjawab gitu. Contohnya gimana tuh? Hmm, Penasaran juga nih. aduh apa ya, wah PR juga sih memang kayak misalnya, hmm, ya mereka berpikir Tuhan itu kan cuman satu, tapi kenapa agama tuh banyak di dunia ini? Berarti agama itu buatan manusia dong Hmm, gitu. hmm. Jadi gimana cara taunya kalau misalkan kita itu tahu ini agama yang bukan buatan manusia. Nah, itu jawabnya coba secara logika gimana? Tapi memang logis kan. Iya, Misalnya iya. Tuhan tuh cuma Heeh. satu, tapi kenapa agama ada Ada banyak? banyak. Heeh. Could be like human made kan gitu. Karena mereka kan sangat percaya logis Logis. ya. Itu Ah, salah satu dari banyak pertanyaan sih kayak oke, gitu. oke. Ya, Iya, ya. Jadi ambassador of Islam juga ya. sepertinya begitu ya. Jadi mereka mulai mengenal Islam atau aku bisa jadi teman muslim pertama mereka. Mungkin ya baru pertama kali mungkin sering mendengar Islam atau muslim dari internet tapi nggak pernah get connected sama seorang muslim secara langsung Iya, kayak iya. gitu. I Itu see. sih. Oke. Tapi nggak ada pengalaman kayak diskriminatif atau apa gitu ya di UK? Justru sebaliknya sih mereka baik Oh, banget sama aku. Ya, nice. orang-orang di Inggris sangat respectful sama aku. Lebih banyak ke nanya sih. Jadi aku sibuk Curious ya. menjawab, sibuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang agama, I tentang see. Indonesia gitu. I see. Boleh diceritain kemarin tuh Trifty ambil jurusan apa dan di universitinya di mana tuh? Aku ambil Mass Communication Management, manajemen komunikasi massa, karena kan memang waktu itu fokusnya cari jurusan yang relate sama jurnalistik ya. Komunikasi massa kan relate sama broadcasting. Aku kuliah di Northumbria University di Newcastle upon Tyne. Tapi setelah lulus, aku akhirnya berkesempatan kerja di University of the West of England atau UWE di Oke. kota Bristol. Tapi Oh, aku kerjanya di oke. Indonesia Hmm. karena aku bekerja sebagai perwakilan Indonesia. I see. Oke. Oh, tetap relate to UK ya Iya. kerjanya ya. Oke. Awalnya gimana tuh akhirnya bisa dapat kerja dengan University ini ya of West of England gitu ya di Bristol. Ya kebetulan memang mereka lagi cari alumni Inggris tapi Oh, harus I orang see. Indonesia. Oke. Karena mereka pengen apa ya, kayak well established lah di Indonesia. Biar orang Indonesia ini bisa bantu anak-anak Indonesia lain untuk kuliah ke University of the West of England. Ya akhirnya berjodoh lah sama aku kayak gitu. I Kebetulan aku see. orang Indonesia pertama yang mereka punya. Oh ya, Iya wow, gitu. oke, oke. Tapi waktu itu ada proses rekrutmennya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman pengen tahu gitu kan ya, kalau misalnya apa mau bekerja gitu dengan organisasi dari UK misalnya, itu seperti apa sih? Yang pasti sih interview panel ya. Kayak aku interview diwawancara oleh 4 orang waktu itu. Ya ngobrol-ngobrol aja sih, kayak pengalaman kerja. Sebenarnya sama aja sih kayak interview yang lain, cuman lebih kayak mereka berusaha mengenal aku lebih jauh, apa yang udah pernah kamu kerjakan sebelumnya, kayak gitu sih. Pengalaman kuliah di Inggris seperti apa. Tapi memang mereka butuhnya yang lulusan Inggris kayak Jurusan gitu. Inggris gitu ya. Oke, dan akhirnya udah berapa tahun nih akhirnya Ini bersama mereka? memasuki tahun kelima. Wah, udah Iya, tahun kelima ya. I see, pengalaman I baru juga see. ya kerja bareng sama orang-orang Inggris in British culture. Nice experience sih buat aku ya. Oke, ya menurut kamu gimana tentang British culture di ini ya working environment gitu? Aku suka banget sih kayak pengalaman baru, dan menurut aku cukup nyaman sih kerja under British culture, dan beda juga sih sama budaya Indonesia ya pada saat aku kerja di previous institutions. Bedanya apa tuh?
so many things. Contohnya? Apa ya, leadership stylenya juga Leadership beda, style, oke. sangat-sangat beda, dan sangat, aku suka banget lah intinya. That's why I'm here, still here sama mereka. Apa ya, I feel like this is the best leadership I've ever met sih. Oke, oke. What do you think, like, difference-nya ya dari Indonesia punya budaya kerja sama UK, British? Oke, ada istilahnya ya beberapa leadership style. Aku agak lupa sebenarnya istilahnya. Ada beberapa jenis leadership, tapi mereka itu lebih kayak sangat merangkul. Ya, sangat merangkul kita sebagai subordinates. Aku sangat merasa diayomi, dirangkul sama tim aku di University of the West of England. So I feel grateful to be part of University of the West England team. Oke, Yes. I see. Oke, jadi memang ini ya, walaupun orang Indonesia pertama gitu ya, mereka justru malah merangkul apa namanya untuk bekerja bareng dan sebagainya, dan terbukti udah 5 tahun betah gitu kan. Ya, memasuki 5 tahun. Memasuki 5 tahun, I see. Oke. Tapi memang Trifty ini juga passionate di education juga ya? Aku passionate di education dan jurnalistik sih sebenarnya. Ya, education ya karena mungkin apa ya, aku tuh pengen banget bermanfaat untuk orang gitu loh. Kan ada hadis Nabi ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama ya, dan hidup kita tuh terlalu singkat untuk tidak bermanfaat, ya nggak sih? Iya. Ya, that's why maybe education adalah salah satu cara untuk kita bisa bermanfaat untuk orang. Gimana kita bisa berbuat sesuatu yang mengeducate people, ngasih mereka more value in their life, kayak gitu sih. I see. Tapi sempat ini nggak, karena dulu kan jurnalis gitu kan, which is kayak different gitu mungkin ya, Iya. sektornya gitu, media, jadi jurnalis, terus akhirnya shifting career gitu kan ya, ke yang sekarang di bidang education. Gimana caranya Trifty untuk kayak bisa adapt gitu, kayak shifting Iya. career ini? Sebenarnya sih kalau di bidang jurnalistik aku masih, tapi freelance ya I see. kebanyakan, kayak presenting, MC, atau jadi moderator, presenting sometimes ya di berbagai institutions atau media channel juga masih, cuman freelance. Nah, kalau untuk shifting ke karir yang sekarang, memang awalnya kayak masih bingung ya, ini karir baru nih kayak gitu. Tapi nggak mungkin untuk kita mencoba untuk apa ya, maksudnya nggak ada yang sulit gitu loh, as long kita mau mencoba, Iya. kita mau belajar, kayak gitu sih. Pas udah bergabung ternyata malah nyaman ya, Oke. kayak ketemu sama orang dari berbagai negara, karena kan teman-teman kerjaku dari berbagai negara kan. Karena kan basically UW Bristol itu punya tim di berbagai negara. Aku jadi malah tambah teman, jadi lebih banyak teman-teman I gitu, see. mengenal budaya baru kayak gitu. Oke, nice. Oke, kalau menurut Trifty kan sekarang fokus di dunia edukasi ya, UK education gitu ya, studi di UK. Menurut kamu nih, kalau misalnya kita compare with education in Indonesia, what do you think? Apa yang mungkin bisa di improve dari education di Indonesia biar mungkin better gitu? Kalau aku lihat sebenarnya anak Indonesia itu sangat cerdas, luar biasa, dan sangat banyak yang berprestasi, banyak bibit-bibit unggul di Indonesia. Anak-anak Indonesia itu pekerja keras, punya banyak potensi, tapi banyak yang punya sedikit wadah untuk proses mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi mungkin yang bisa aku highlight dari pemerintah sendiri ya, perlu untuk lebih banyak support untuk bibit-bibit unggul Indonesia sih. Supportnya dalam bentuk? Biasanya nih ada beberapa curhatan lah ya dari Oke. teman-teman aku yang kayak mereka tuh sebenarnya mereka punya banyak skill dan segala macam, cuman mereka dianggap overqualified. Oke. Mereka bingung wadahnya tuh di mana. Ya mungkin perlu menjadi inisiator ya, maksudnya kayak kamu. Aduh, kayak kamu. Kamu kan inisiator ya, bisa membuat podcast yang luar biasa ini. Tapi mungkin gak semua orang berhasil ya menjadi inisiator, menjadi entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan. Itu nggak selalu mudah ya buat seseorang gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang mereka punya skill yang bagus tapi mereka nggak punya wadah. Wadahnya. Oke. Gimana nih caranya biar mereka nggak keluar negeri ya kan, Iya. gitu, biar pemerintah itu bisa mensupport skill mereka. Terus kayak para tenaga pendidik juga yang aku dengar ya dari banyak hal sumber, banyak yang kesejahteraannya mungkin kurang diperhatikan ya oleh pemerintah, dari segi
reward financialnya mungkin kurang kurang gitu ya. Jadi pendidikan itu kan banyak aspeknya. Kalau kita mau coba improve-nya dari segi pendidiknya, tenaga pengajarnya, muridnya, wadah mereka yang sudah lulus akan kemana. Ini PR besar untuk pemerintah sebenarnya, tapi menurut aku pemerintah sudah melakukan yang terbaik, sudah membuat gebrakan dari segi peningkatan kualitas SDM dengan adanya beasiswa LPDP, ada ISMA, ya kan, ada Dikti. Jadi pemerintah juga sebenarnya sudah do the best untuk improving Quality the SDM quality of Indonesia. SDM Indonesia. I see. Gitu. Iya, tapi memang ya memang nggak mudah gitu ya, karena Indonesia tuh penduduknya banyak. Nah, pulau lagi kan. Pulau gitu kan Negara ya. kepulauan, Iya. penduduknya banyak. Jadi memang nggak gampang aja. Iya, Kalau Inggris butuh kan proses. negaranya memang sudah makmur, penduduknya sedikit. Jadi supportnya luar biasa dari pemerintah untuk mereka yang masih merintis ya dalam hidup gitu. I see. Tadi menarik juga sih kayak apa yang overqualified tadi ya. Sebenarnya mereka kualitasnya bagus gitu kan. Cuman ketika mengapply quality-nya mereka gitu, knowledge skill-nya mereka untuk apply di kerjaan di Indonesia mungkin itu terlalu bagus, terlalu overqualified gitu ya. Jadi nggak ada wadah buat mereka kayak Ya, gitu. fakta unik ya, maksudnya memang kenyataannya kayak gitu. Banyak lulusan luar negeri pulang ke Indonesia bingung mau kemana gitu loh. Karena ya nggak semuanya, tapi berdasarkan curhatan yang masuk ke aku ya kayak gitu loh. Termasuk Kayak LPDP Wardi. iya, betul. Ketika mereka pulang harus kerja kemana nih gitu. Kerja ke sini dianggap overqualified, kerja ke sini dianggap overqualified. Mereka bingung gitu loh. Gitu. Dan memang pada faktanya ada beberapa teman aku yang setelah pulang dari Inggris dia harus nganggur dulu loh bertahun-tahun. Oh, serius? Ada. Karena overqualified tadi. Karena selalu ditolak oleh perusahaan. You're too overqualified for us, kayak gitu. Wow. So dia bingung kan harus kemana. Okay. Nah, coba ini tuh bibit-bibit generasi Indonesia nih diberdayakan seperti apa nih harusnya itu. Tuh PR juga sih gitu. Wow, oke. Dan akhirnya ya mungkin banyak juga yang menetap di sana karena mungkin susah juga untuk Ya kayak mungkin apply terpaksa di juga, sini. ada yang terpaksa, ada yang memang pengen. Beda-beda sih kayak gitu ya. Oke. Tapi ini kan LPDP, LPDP Wardi gitu ya, kan menggunakan pajak pemerintah gitu ya. Iya. Ini nggak kayak misalnya ada beban tersendiri nggak untuk kayak berkontribusi karena menggunakan pajak dari ini kan orang-orang di Indonesia gitu? Dari perspektif aku, Ya. aku sih enggak sih. Enggak. Emang dari awal niatnya pulang sih. Maksudnya kayak berkontribusi itu menurut aku ya, setiap profesi itu ada kontribusinya. Apapun jenis kontribusinya. Mau jurnalis, mau dia dokter, mau dia musisi, mau dia entrepreneur atau dia corporate staff, semua tuh ada kontribusi langsung atau nggak langsung. Bahkan seorang perempuan kalau kerja jadi ibu rumah tangga itu udah berkontribusi mendidik calon generasi bangsa gitu loh. Jadi proses kontribusi itu kan sebenarnya sudah dilakukan dari dulu, dari sejak aku lulus kuliah S1, dari sebelum aku ke Inggris gitu loh. Jadi aku nggak ngerasa terbebani karena toh sebenarnya with or without going to the UK aku udah kontribusi lah secara langsung atau nggak langsung gitu. Dan kontribusi itu bentuknya luas gitu. Oke. Kan banyak nih netizen ya yang bilang di sosmed gitu kan ya, apa namanya, soal Wardi yang mungkin nggak pulang dan sebagainya, kontribusinya mana nih kayak gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin mereka tidak tidak memposting soal kontribusi itu karena memang mereka ya udah fokus ke ini kan, apa namanya, effortnya masing-masing gitu kan ya. Gitu. Mungkin yang dilihat oleh para netizen gitu kan ya, itu I don't know, kayak nggak pulang berarti nggak kontribusi gitu loh. Ya mungkin setiap orang punya persepsi masing-masing ya. Itu juga bebas sih, setiap orang punya hak buat berpendapat. Kalau memang indikatornya dia nggak ada di Indonesia, oke, dia nggak kontribusi di Indonesia, well ya oke, jenis pekerjaannya apa dulu. Kalau misalkan dia kerjanya di KBRI, KJRI, mewakili Indonesia di UN atau apa gitu, berkontribusi sih. Tapi kalau mungkin nggak ada kaitannya sama sekali sama Indonesia, mungkin bisa dikategorikan tidak berkontribusi ya. Mungkin I gitu. see. Oke. Iya. Oke, iya.
memang ini ya untuk ketika kita udah ke luar negeri gitu ya, terus habis gitu apa namanya harus berkontribusi. Kalau aku sendiri gitu kan ya, aku juga sama gitu ke UK juga kan gitu. Dan Iya. memang apa namanya memang pengen pulang ke Indonesia untuk bisa berkontribusi Mhm, gitu. iya. Dan ya walaupun mungkin aku nggak dapat Mhm beasiswa gitu ya dulu, atau mhm. mungkin aku nggak keluar negeri juga, aku tetap pengen kontribusi dong untuk Indonesia ya nggak Betul, sih? iya. Karena sebenarnya apa ya, Indonesia ini negara yang Mhm, berkembang gitu ya, dan iya, masih banyak sektor-sektor yang menurut aku masih bisa di improve, masih betul. banyak diperbaikin gitu Mhm kan ya. mhm Gitu, mhm. I Iya. see. Oke, oke. Oke, mungkin Trifty bisa ceritain juga nih apa namanya? Berarti kan ke luar negeri, Mhm. international exposure itu juga udah didapetin Iya Trifty gitu. Apalagi sekarang iya juga kerja di global company iya. di University of the West of England gitu kan ya. Sempet nggak ada momen ketika mungkin dulu ya tentang ini nih belajar bahasa Inggris. Oke. Gimana sih caranya Trifty waktu itu kayak Mhm apa mhm ya bisa fluent in English mhm. dan ya sampai sekarang gitu Justru kerja. fluentnya karena ke Inggris. So, oke, boleh kalian Iya, sebelumnya gimana? B aja. Justru fluentnya karena ke Inggrisnya Oke, gitu oke. loh. Kalau sebelumnya ya aku ngerasa B aja sih. Hmm, Ya maksudnya oke. kayak aku sebenarnya les bahasa Inggris sih Ya, dari zaman aku SD. SD, ya. SD, SMP, SMA, Heeh, orang tua heeh. aku tuh udah eh, Haruslah bahasa Inggris iya, belajar aku gitu ya. Heeh. diminta kursus bahasa Inggris sama Mm-mm, orang tuaku mm-mm, dari mm-mm, SD malah mm-mm, mm-mm. sampai SMA nonstop Oke. gitu. Tapi kalau kita ngomongin fluent artinya speaking dong, Ya, ya nggak? ya, Speaking ya ada big improvementnya di Inggris justru karena kan di Inggris kita mau nggak mau ya ya harus pakai setiap bahasa hari ya. Inggris tiap hari ya jadi di situ sih karena sebenarnya kalaupun kita apa ya kursus bahasa Inggris tapi kalau kita nggak dipakai Setiap harinya. sehari-hari itu resultnya agak different ya dengan kalau emang kita pakai setiap hari gitu Mm-mm, karena kan mm-mm. mungkin kendala orang-orang belajar bahasa Inggris di Indonesia itu tidak ada conversation partnernya gitu. I see, iya iya, oke. Sempat ini nggak mungkin ada momen di mana untuk kayak tadi ya IELTS gitu kan ya, atau mungkin ada momen Mm-mm, untuk kayak belajar bahasa mm-mm, Inggris yang mm-mm. apa namanya Trifty sempat merasa struggling atau mungkin dari support orang-orangnya yang kurang mungkin di sini atau seperti apa tuh bisa diceritain nggak? Iya pasti ya kebiasaan di Indonesia ini kan kalau kita salah dikit kena judge ya salah pronunciation salah salah grammar ya Ah, kan oke ya. itu sebenarnya hal biasa karena kan bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu ya bukan bahasa asli kita jadi kalau kita membuat kesalahan di bahasa asing itu sebenarnya fine fine aja nggak masalah Mhm. kalau kamu bikin salah di bahasa Indonesia itu yang justru aneh Iya ya iya itu iya. yang harusnya tuh dijudge kalau kamu Ya. nggak bisa bahasa Indonesia tapi kamu orang Indonesia mungkin Iya. mungkin tapi kalau kamu orang Indonesia kamu buat kesalahan di bahasa Inggris itu nggak apa-apa sebenarnya Mhm. cuman mungkin challenge-nya pada saat belajar mungkin teman-teman kita tuh ada yang nggak support ya kayak Iya. maksudnya bikin kita agak demotivasi lah Down, heeh. demotivasi kita salah dia mungkin ngetawain mungkin dia Mmm, nggak mengencourage kita malah kita malah demotivasi gitu kalau misalkan kita terus-terusan tuh ada di lingkungan orang-orang yang nggak suportif kayak gitu oke, dan masih banyak yang melakukan itu ya di Indonesia? aku rasa masih gitu ya wajar sih sebenarnya karena mungkin orang-orang di sini terbiasa pengennya perfect kali ya. Mmm, Maksudnya beberapa orang yang kayak membuat orang demotivasi mhm, ketika belajar bahasa asing mungkin dia expect temennya perfect gitu loh I see. padahal bahasa Inggris itu bukan bahasa kita Iya. so kalau misalnya kita bikin kesalahan mistake ya nggak Mhm, apa-apa gitu. mhm, oke oke. Mungkin ada juga yang teman-teman melangkah itu ya, Mm-mm. yang lagi belajar bahasa Inggris dan Oke. mencoba untuk menerapkan bahasa Inggrisnya dalam Mm-mm. sehari-hari, tapi Iya. akhirnya dapat judgement kayak gitu dan akhirnya down. Ada tips nggak dari Trifty untuk tetap bisa kayak practicing English in daily life? Karena memang waktu di UK gitu ya, Trifty Ah, cerita itu improve banget gitu kan iya Englishnya iya gitu. Tapi di Indonesia memang ya bahasanya bahasa Indonesia gitu kan ya. iya Tapi ketika ada mungkin teman-teman melangkah yang pengen untuk kayak menerapkan Mm-mm. conversation in English atau mungkin mix Indo English gitu ya Iya. untuk bisa tetap kayak apa ya latihan dan sebagainya nggak down itu seperti apa?
Ya yang pasti kalau nemuin teman-teman yang nggak bikin kamu improve ya, atau seenggaknya mental kamu malah ngedown lah, Hmm. berarti dia bukan teman kamu. Oke. Udah anggap angin lalu Angin lalu aja. aja ya. Ya berarti kamu harus cari circle yang lebih baik, yang bisa mengencourage kamu kayak gitu. Dan jangan ngedengerin, karena kalau misalkan kita ngedengerin apa kata orang, yang ada kita malahnya yang nggak maju gitu loh. Jadi kadang-kadang bikin mental block gitu loh, ketika kita lebih Ya. mendengarkan judgement orang. Dan Oke. percayalah sama proses, Ya. nggak ada proses yang langsung sempurna, apalagi belajar bahasa ya kan. Inggris juga beda sama Malaysia. Malaysia kan Inggris itu dipakai Ya. sehari-hari, Betul. di Indonesia nggak dipakai kan. Yes. Jadi prosesnya mungkin lebih longer kalau mau fluent in English di Indonesia. Kalau kamu bukan student dari sekolah internasional. Nah, Ya. kalau di sekolah internasional kan udah biasa Udah ya. biasa. Ya, jadi percaya sama proses aja. Kalau misalkan sekarang kamu masih belum fluent, it's okay. Mungkin 2, 3, 4 tahun lagi kamu akan fluent. Dan untuk mencapai angka 10, kita harus mencapai menapaki angka 1 2 dulu nggak? Iya, betul. Nggak mungkin kita langsung ke angka Langsung 10 kan? 10, heeh. Ya. Kalau kamu masih ngerasa di angka 1, 2, 3, jalanin dulu aja. Suatu saat kamu akan ada di angka 10. Gitu, Oke. trust the process. Trust the process ya. Yes. Oke. Dan jangan patah semangat gitu ya. Dan apa namanya, tetap practicing aja gitu. Iya, karena nggak ada yang instan. Yang Yes. instan hanya mie aja. Instan. Iya. Jadi lapar nih. Oh iya. Oke. Mungkin ini terakhir ini buat Thrifty yang apa namanya, pesan buat teman-teman yang apa pengen untuk kayak Thrifty gitu ya, studi di luar negeri atau mungkin juga pengen bekerja di sebuah organisasi global seperti Iya. itu. Ada tips nggak dari Thrifty? Tipsnya apa ya? Apapun yang kamu mau, itu nothing impossible lah intinya. If you can dream it, you can achieve it. Gitu. Apapun yang kamu mau, kalau kamu pengen study abroad, kalau kamu pengen berkarir secara global atau apapun, suatu saat kamu akan bisa, as long as kamu percaya kamu bisa. Ya. Karena sebenarnya reality ini adalah proyeksi dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, ya udah, siapa lagi yang akan percaya gitu loh. Jadi intinya kuncinya pertama, percaya dulu sama diri kamu sendiri. Percaya kalau kamu bisa. Nah, baru nanti universe akan menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Kayak gitu. Oke. Mungkin yang terakhir untuk yang LPDP nih ya. Iya. Tips buat yang mungkin mau daftar LPDP, mungkin yang sekarang tahun ini kayaknya udah ini ya. Nanti buka lagi kayak di tahun depan ya, sekitar Februari Maret. Mungkin buat teman-teman yang mau nih pengen apply beasiswa LPDP, mungkin itu dalam negeri atau luar negeri, mungkin ada tips nggak dari Thrifty? Iya, yang pasti untuk LPDP itu kan persiapannya panjang banget. Kamu harus punya spare waktu nih untuk persiapannya, jangan mepet kayak gitu. Dan research dulu university terbaik dan jurusan terbaiknya. Karena kadang-kadang ada orang yang akhirnya memilih jurusan tertentu tapi sebenarnya nggak match nih sama jurusan itu. Jadi jangan sampai kamu memilih jurusan yang nggak cocok sama future goals kamu juga sih kayak gitu. Jadi ya menurut aku being well prepared aja sih gitu. Well prepared ya, karena memang banyak dokumen yang harus disiapin, persiapan wawancara, terus tes bakat solastik dan sebagainya gitu ya. Iya, harus Memang punya harus. waktu yang cukup juga untuk nyiapin semuanya. Itu nggak bisa mepet juga sih kayak gitu. Apply university-nya juga, IELTS gitu ya. Betul, apalagi Banyak ya. IELTS ya. Apalagi IELTS ya. Pejuang-pejuang IELTS ini kan banyak yang stres juga nih sebenarnya, karena kan tes IELTS kan nggak murah ya. Iya. Ya kan, mungkin tes sekali nggak achieve, tes lagi nggak achieve, akhirnya duit yang terbang banyak banget nih yang angus gitu. Jadi mendingan kamu prepare IELTS-nya dulu, les juga nggak apa-apa, baru tes gitu, jangan langsung tes ntar fail kayak gitu. Kalau Thrifty dulu sempat nyoba IELTS beberapa kali atau memang udah sekali udah dapat skor yang dipinginin? Iya, aku nggak sekali langsung dapat sih, aku beberapa kali. Nah, cuma ini banyak yang nggak tahu kalau tes IELTS itu bisa secara gratis di kampus. Oh, Karena contohnya University of the West of England, dia punya free IELTS test. free IELTS test? Jadi sebenarnya ini English placement test, formatnya IELTS banget, dan itu free, dan itu dilakukan secara online untuk mereka yang mau kuliah ke University of the West of England. Gitu. Nah, tapi nggak semua kampus punya sih. Jadi sebenarnya kamu nggak harus tes IELTS yang literally IELTS kalau mau kuliah ke Inggris, kamu bisa tes di kampusnya langsung. Dan Ini itu free. online ya? Oke. Online, karena tempatku kerja University of the West of England atau UW Bristol itu punya tes English free.
gitu. I see, I Dan itu formatnya sama see. kayak IELTS. Kita punya IELTS examinernya sendiri, semuanya native Oke, gitu. oke. Dan itu nggak banyak yang tahu gitu. Orang taunya ya tes IELTS yang seperti Mm-mm. kebanyakan, dan ketika nggak achieve si 3 jutanya ini melayang Ya, ya. 3 juta. 3 jutaan ya Heeh, sekarang-sekarang kan heeh. harganya. Oke, tapi itu dapat sertifikat yang sama gitu ya? Sertifikatnya dari kampus dan hanya bisa digunakan untuk kuliah ke Oh, kampus kampusnya yang itu yang ngadain. dituju gitu Tapi ya? yang Mm-mm. punya fasilitas untuk tes English seperti ini sangat sedikit Ah, ya I kampusnya. Tapi see. ada Tapi ada ya, ada termasuk beberapa. di University of Termasuk the West University of of the West of England. England atau UWI Bristol itu ada. Dan itu Hmm. banyak yang tes, yang kuliah ke kita pasti ambil IELTS-nya di kita, itu free online. I see, I Ini banyak yang see. nggak tahu nih soalnya. Iya, aku juga Makanya nggak tahu soalnya. iya, makanya kadang-kadang di sosmed tuh aku suka share ini tuh ada loh supaya orang-orang tahu gitu sih. Oke, iya itu menghemat banget sih Mm-mm. sebenarnya. Dan itu kalau misalnya mungkin di tes yang pertama Mm-mm. ini masih belum achieve gitu ya, itu bisa di next tesnya. Bisa yang Oke. kedua ketiga, tapi yang kedua ketiganya itu berbayar sih 50 pound sterling atau 1 juta. Oke, ya sepertiga. Sepertiga, tapi lebih murah lah ya. Iya, murah. Lumayan hemat. Iya, oke, oke. Oke, thank you so much Trifty Sama-sama waktunya Gita. udah sharing soal PDP, soal kuliah dan juga pekerja gitu ya di Oke. organisasi yang related to UK gitu. Iya. Semoga tetap sukses selalu dan konten-konten ini sangat bermanfaat loh buat yang mau Oh, kuliah di luar negeri. makasih. Iya, pengen banget sih bisa bermanfaat buat orang-orang. Oke, thank you so much ya udah sharing di Melangkah dan semoga sukses selalu. Thank you for having me.